Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya tentang rumus identitas trigonometri, turunan dari rumus sebelumnya, yaitu tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang perlu kamu ingat untuk menyelesaikan, untuk menemukan rumus penjumlahan sin dan kos, yang perlu kamu ingat adalah rumus perkalian. Jadi sebelumnya kita sudah belajar rumus perkalian. Rumus perkalian itu rumusnya adalah, diingat kembali ya, karena ini akan dipakai nanti. 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin alfa kurang beta. Minus 2 sin alfa sin B sama dengan cos alfa tambah B dikurang cos alfa kurang B. Yang ketiga rumusnya itu 2 cos alfa sin B sama dengan sin alfa tambah B dikurang sin alfa kurang B. Dan yang terakhir 2 cos alfa cos B sama dengan cos alfa tambah B ditambah cos alfa kurang B. Jadi sin cos itu sin tambah sin, sin cos kurang cos sin kurang sin, dan cos itu adalah cos tambah cos. Saya balik, sebelumnya kan kita rumusnya sin alfa tambah B. Oke. Nah, jadi dari sini kamu akan dapati, perhatikan ya. Saya ambil satu dari yang 4 tadi, 4 rumus tadi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Saya ambil satu dulu untuk mewakili penemuan rumus yang lainnya. Oke, perhatikan. 2 cos A dikali cos B, itu hasilnya adalah cos alfa tambah B ditambah cos alfa cos A kurang B. Oke. Nah, di sini kita memisalkan sudutnya. Kita pakai pemisalan. Oke. Saya misalkan A tambah B itu adalah alfa. Kita ganti A tambah B itu adalah sudut alfa. A kurang B itu adalah sudut beta. Oke. Nah, ketika kamu jumlahkan, eliminasi nih, atas dan bawah kamu jumlahkan, maka tereliminasi B. A tambah A itu hasilnya 2A. B tambah minus B hasilnya 0. Dan alfa tambah beta adalah alfa tambah beta. Sampai di sini bisa ya? Nah, maka kita akan memperoleh A itu dalam alfa dan beta. A itu dalam alfa dan beta adalah setengah alfa tambah beta. Sudut A dalam alfa dan beta setengah alfa tambah beta. Oke, baik. Nah, kita lakukan hal yang sama dari pemisalan tadi, tapi yang kali ini dieliminasi kurang. Ya, berarti yang tereliminasi nanti adalah si sudut A. A tambah B tadi sama dengan alfa, A kurang B sama dengan beta. Oke, maka 2B, di sini kan A kurang A habis ya, 0. B dikurang, kurang B hasilnya 2B. Alfa kurang B tetap tidak bisa dikurangkan, jadi variabelnya tetap alfa kurang beta. Maka kamu akan memperoleh sudut B-nya itu sama dengan alfa kurang beta. Sampai di sini bisa? Sampai di sini bisa, Nak? Bisa? Saya? Oke. Nah, kita kembalikan ke rumus yang di atas. Rumus yang di atas, tadi kita dapati dari sebelumnya 2 cos A dikali cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Nah, setelah ini, nah kita rubah nih, A-nya ini dalam alfa dan beta, si B-nya juga sudut B-nya itu dalam alfa dan beta. Maka kamu akan memperoleh nilai 2 cos,
tadi A itu adalah setengah alfa tambah beta. Benar ya? 2 cos setengah alfa tambah beta dikali setengah alfa kurang beta. B-nya kita ganti, tadi B menjadi setengah alfa kurang beta. Sama dengan, nah A tambah B tadi alfa, A kurang B kita ganti variabelnya adalah beta. Maka kita akan memperoleh rumusnya 2 cos setengah alfa tambah B, cos setengah alfa kurang B sama dengan cos alfa ditambah cos beta. Saya sampai di sini. Nah, ini kita balik untuk menemukan rumus cos alfa tambah cos beta. Jadi dapat diperoleh dari pemisalan di atas kita dapati cos alfa tambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa kurang beta. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Pas? Paham semuanya? Tidak ada suaranya ya. Aulia Rahman, paham nak? Paham? Yunanda? Sudah paham sampai di sini. Turunan rumusnya dari rumus perkalian kita rubah menjadi rumus penjumlahan cos tambah cos. Oke, ya. Kalau sudah paham baru saya lanjut ke yang berikutnya karena yang di sini yang sama, menurunkannya sama karena kita udah punya 4 rumus tadi. Oke, sudah paham kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini dengan cara yang sama dengan memisalkan A tambah B sama dengan alfa, A kurang B sama dengan beta, maka kita akan memperoleh rumus untuk cos alfa kurang cos beta. Langkahnya sama seperti tadi. Sin kali sin itu kan sama dengan cos kurang cos sebelumnya ya. Oke, maka kita akan memperoleh cos alfa kurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa dikali sin setengah alfa kurang beta. Saya ulangi, cos alfa kurang cos beta sama dengan min min 2 sin setengah alfa tambah beta sin setengah alfa kurang beta. Nanti kamu coba-coba sendiri. Jadi ingat dari mana. Jadi nggak perlu banyak menghafal sebenarnya. Oke. Nah, dengan cara yang sama juga, kamu akan memperoleh untuk rumus sin alfa tambah sin beta atau sin alfa kurang sin beta. Nah, ini kita dapat diperoleh dengan cara yang sama, dengan memisalkan A tambah B sama dengan alfa, A kurang B sama dengan beta. Maka kamu juga akan memperoleh rumus sin tambah sin, sin kurang sin. Oke, nah di sini kita akan dapati sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Ya, dan sin alfa kurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta sin setengah alfa kurang beta. Demikian ya. Jadi ada 4 rumus turunan dari perkalian sin cos yang telah kita temukan pada pertemuan sebelumnya diturunkan menjadi penjumlahan sin dan cos pada hari ini. Ya, jadi dari rumus sebelumnya yang kita turunkan. Oke, bisa ya? Nah, dari sini kamu dapat rangkumannya. Oke, rangkumannya itu ini dia yang saya berikan di layar. Silahkan perhatikan, nanti kita cari cara mengingatnya supaya mudah. Jadi kan ini pasangannya sama ya, Nak. Di sini ada setengah sin alfa, sin A tambah B. Ini dalam A tambah B saya buat ya, sama A kurang B. Kemudian setengah ini sama ya bentuknya, yang berbeda itu adalah kalau sin tambah sin dia adalah sin cos ya. Terus sin kurang sin sama dengan cos sin. Oke.
Kos tambah kos sama dengan apa? Kos, kos. Gitu ya. Nah, kos kurang kos sama dengan sin, sin. Oke, sekarang kita cari cara mudah untuk mengingatnya. Oke, cari cara mudah untuk mengingatnya. Perhatikan. Oke. Nah, agak-agak sedikit diingat supaya mudah. Saya buat di sini sin A, sin B. Nah, kalau kamu belajar kimia nih biasanya kan reaksi sebelah kiri yang sebelah kiri sama kanan harus setara ya. Nah, di sini kan ada dua suku. Ada dua suku ya, sin A tambah sin B ada dua suku. Yang di sini satu perkalian satu suku ya, sin cos. Oke. Nah, ini makanya dikali dua. Oke, mengingatnya begitu. Nah, sekarang saya beritahu cara mudahnya. Nah, di sini ada sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Oke, di sini saya buat. Sin itu saya ganti dengan kata sayang, cos itu saya ganti dengan kata cinta. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa buat sayang tambah sayang itu sangat cinta hasilnya. Ya, sayang tambah sayang sangat cinta. Berarti sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Jadi ingat ya, udah ya. Sayang tambah sayang sangat cinta. Sayang kurang sayang sama dengan curang sayang. Oke, curang sayang. Ini cos cinta tambah cinta hasilnya adalah cinta-cintaan. Oke, nah cinta kurang cinta adalah minus sayang-sayang. Minus sayang-sayang. Jadi ada minus khusus untuk cos A kurang cos B. Oke, jadi sayang tambah sayang sangat cinta, sayang kurang sayang curang sayang, cinta tambah cinta cinta-cintaan, cinta kurang cinta minus sayang-sayang. Oke, ingatnya gampang ya untuk rumus yang identitas jumlah dan selisih. Jadi kita akan dapati sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Sin A kurang sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Cos A tambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Dan cos A kurang cos B sama dengan minus 2 sin setengah A dikali setengah B. Oke, jadi 4 rumus inilah yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah soal pada hari ini. Ya. Saya mulai dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita mulai apa gunanya? Gunanya adalah ketika kita ketemu sama sudut yang tidak istimewa. Sama kasusnya. Kemarin perkalian kita gunakan kapan? Iya, pada saat kita ketemu sama sudut yang tidak istimewa. Pada saat dia perkalian. Nah, di sini ketemu pada saat dia penjumlahan. Jadi itulah yang kita pakai. Nah, sin 75 derajat itu tidak istimewa. Sin 15 derajat itu tidak istimewa. Nah, jadi ingat ya. Sin kurang sin, sayang kurang sayang, curang sayang. Ya, gitu ya ingatnya ya. Berarti kita nanti akan pakai rumus perkalian cos sin. Cos tambah cos, berarti cinta tambah cinta. Hasilnya adalah cinta-cintaan, berarti cos. Kita ambil ya. Ini untuk contoh yang kasus yang pertama, contoh yang pertama. Baik, kita ambil solusinya untuk contoh 1 yang A. Untuk contoh 1 yang A, di sini ada sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat. Sin kurang sin, curang sayang, berarti cos sin. Sudutnya pertama dijumlah bagi 2, yang kedua dikurang diselisihkan bagi 2. 2 cos setengah 75 derajat ditambah 15 derajat dikali sin setengah 75 derajat kurang 15 derajat. Maka dari sini kamu akan peroleh 75 tambah 15, 90 bagi 2 hasilnya adalah 45 derajat. 75 derajat dikurang 15 derajat, 60 derajat bagi 2 hasilnya adalah 30 derajat. Maka dari sini kita akan peroleh sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat berubah nilainya menjadi 2 cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, di sini kamu sudah ketemu sama sudut istimewa. Jadi tinggal ingat saja. Cos 45 itu adalah setengah akar 2, sin 30 itu adalah setengah. Maka hasilnya adalah 2 kali setengah akar 2 dikali setengah. Maka kamu akan memperoleh
Jawabannya adalah setengah akar 2. Sampai di sini bisa ya? Bisa. Kita lanjut untuk yang ke soal 1B-nya. Nah, soal 1B ini masih sama ya. Kita tinggal mengingat rumus ya, kos tambah kos. Berarti cinta tambah cinta, cinta-cintaan. Berarti kos kali kos ya. Ini kos 165 derajat ditambah kos 75 derajat sama dengan 2 kos setengah 165 ditambah 75. Yang pertama dijumlah bagi 2. Yang kedua sudutnya dikurang bagi 2. Dikali kos setengah 165 derajat dikurang 75 derajat. Maka dari sini kamu akan memperoleh nilainya adalah 2 cos 120 derajat sin 45 derajat. Nah, ketika menyelesaikan soal ini sudut istimewa, kamu harus perhatikan relasi sudut juga. Posisi kuadran sudut berada di mana? Nah, di sini 2 cos 120 derajat. Ingat, 120 derajat itu berada di kuadran 2. Berarti nilai cos bernilai negatif. Relasinya pakai yang mana ini? Bisa kita pakai 180 kurang 30 ya. Berarti dapat cosnya cos 60 derajat. Maka kamu akan dapati 2 dikali cos 120 itu senilai dengan min cos 60 kan? Min setengah. Cos 60 kan min setengah. Ditambah dikali sin 45. Sin 45 masih kuadran 1, nilainya tetap positif. Berarti setengah akar 2. Maka dari sini kamu akan memperoleh nilainya setelah dikalikan hasilnya adalah minus setengah akar 2. Bisa sampai di sini Anissa Pratiwi? Paham? Bisa, bisa, alhamdulillah. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya, biar lebih paham ya. Mudah-mudahan kuisnya bagus nanti di psikologi hari ini. Oke, nah baik. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini adalah mirip soal UN. Jadi dia nggak satu suku, nggak hanya 2 suku. Tadi sebelumnya kan hanya 2 suku ya. Di sini ada beberapa suku. Jadi perhatikan biasanya ada yang istimewa di situ. Nah, seperti contoh 2A. Contoh 2A di situ ada cos 195 derajat dikurang cos 45 derajat ditambah cos 75 derajat. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini yang cos 45 derajat kan sudah istimewa. Jadi itu diletakkan posisinya, dirubah posisinya. Ceknya seperti itu. Nah, 195 derajat dan 75 derajat tidak istimewa. Berarti kita rubah nanti posisi tempatnya mana yang dikerjakan menggunakan rumus penjumlahan atau selisih identitas trigonometri sin dan cos. Oke, solusinya apa? Perhatikan ya, dimulai dari yang A. Cos 195 derajat dikurang 45 derajat ditambah cos 75 derajat. Dari sini kita akan memperoleh cos 195 derajat dekatkan dengan ditambah cos 75 derajat dikurang cos 45 derajat. Nah, untuk cos 195 derajat tambah cos 75 derajat kita pakai rumus jumlah tadi ya, jumlah cos. Berarti dapatnya cos. Diperolehlah 2 cos setengah 195 derajat tambah 75 derajat dikali cos setengah 195 derajat dikurang 75 derajat dikurang cos 45 derajat. Nah, 195 dikurang 75 sudah istimewa ya nak, setelah dibagi 2 ya. Oke, kan dapatnya 270 ya, bagi 2 135 derajat. Nah, dari sini kamu dapati 2 cos 135 derajat dikali cos 60 derajat. Oke, dikurang cos 45 derajat. Nah, ini udah istimewa. Sudutnya 135 derajat, 60, 45. 135 sama seperti tadi, berada di kuadran kedua untuk cos bernilai negatif, ambil relasinya. Relasinya adalah 45 derajat ya. Berarti dapat hasilnya 2 dikali min setengah akar 2 dikali setengah dikurang setengah akar 2. Dari sini kamu akan peroleh min setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 minus. Berarti hasilnya adalah minus akar 2. Min setengah sama ya, variabelnya akar 2. Berarti jadi 1 akar 2. Bisa ya? Ini untuk yang A.
Jadi pisahkan mana yang sudah istimewa, kamu pisahkan. Nah, sama untuk mengerjakan soal yang nomor 2B. 2B lakukan hal yang sama. Tapi ada 4, nggak masalah. Jadi tidak masalah. Ada 4, kita kelompokkan saja. Nah, di sini harus pilih. Pilih mana pasangan yang tepat. Belum tentu yang berdekatan itu adalah pasangannya. Dicek, seperti misalnya 105 tambah 105 ditambah 195. Kamu hitung aja tuh. Hasilnya kan adalah berapa? 300 ya, sudah istimewa ya. Boleh kamu, kalau di sini ada minus, oh ya supaya minusnya jangan nampak, ini kan ada minus dibalik lagi 75, 15 susah. Nah, kita letakkan posisi yang tepat supaya kamu lebih mudah menyelesaikannya. Oke, nah sekarang kita peroleh ya. Dari sini saya ambil 105, saya pasangkan dengan 15 derajat, sin kurang sin, curang sayang hasilnya ya. Curang sayang berarti cos kali sin. Sin tambah sin, hasilnya adalah sayang sangat cinta tadi ya. Berarti sin kali cos. Saya dekatkan 105 dengan min 15 dan 195 dengan 75 derajat. Maka akan diperoleh 2 cos setengah 105 derajat ditambah 15 derajat dikali. Tadi ya sin kurang sin cos sin. Oke. Dikali sin setengah 105 derajat dikurang 15 derajat. Ditambah sin tambah sin sangat cinta. Berarti 2 sin cos ya. Satu jumlah, satu selisih sudutnya. 2 sin setengah 195 tambah 75 derajat dikali cos setengah 195 dikurang 75 derajat. Nah, ini sudah kita peroleh ya. 105. 2 cos setengah dari 105 tambah 15 derajat itu adalah 60 derajat. 105 kurang 15 derajat bagi 2 adalah 45 derajat. 195 derajat tambah 75 bagi 2 hasilnya 135 derajat. 195 derajat dikurang 75 derajat bagi 2 hasilnya adalah 60 derajat. Nah, udah dapat nih 2 cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Ditambah 2 sin 135 derajat cos 60 derajat. Sudah istimewa semuanya, tinggal ambil nilainya. Dapatlah diperoleh 2 cos 60 setengah dikali setengah akar 2 sin 45 ditambah 2 kali setengah akar 2 dikali setengah. Oke, sin di kuadran 2 bernilai positif. Jadi sin 135 itu setengah akar 2. Maka kamu akan memperoleh nilainya adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Nah, ini hasilnya positif ya. Setengah tambah setengah berarti 1. Dapat hasilnya adalah akar 2. Bisa ya? Ini contoh yang kedua B. Kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah contoh terakhir. Oke, nah di sini ada yang perbedaan sedikit. Biasanya kalau kamu ketemu sama soal buktikan sin kan ketemunya ini dibuktikan berarti kan nggak ada harus ada uraiannya seperti itu ya. Jadi bisa kita ketemu nanti sama ketika kamu ujian akhir, ujian USBN. Oke, di situ ada soal uraian. Oke, ada soal uraian. Atau kalaupun nanti ketemu di soalnya sifatnya pilihan ganda, ini biasanya ada soal yang kata awalnya itu senilai. Misalnya sin pi per 6 tambah A ditambah sin pi per 6 kurang A senilai dengan, ada opsinya. Itu salah satu opsinya jawabannya adalah cos A. Oke, kalau senilai berarti kan kita harus mencari. Kalau di sini kan buktikan kita mengarahkan supaya ruas kiri dan kanan sama kalau disuruh buktikan. Oke. Nah, di sini di soal yang terakhir saya berikan buktikan sin pi per 6 tambah A ditambah sin pi per 6 kurang A sama dengan cos A. Kita ketemu sama pi per 6 tambah A, pi per 6 kurang A. Dalam relasi sudut, kita kan ketemunya sama kelipatan 90 ya. Pi per 2, pi 3 per 2 pi sama 2 pi. Nah, pi per 6 tidak ada dalam relasi. Maka kita menggunakan rumus apa? Ini dia, rumus penjumlahan sin tambah sin. Jadi, kamu boleh pecah ini, pecah supaya dapat menghasilkan nilai yang sama di ruas kiri dan kanan. Berarti sin tambah sin, tadi apa? Sayang tambah sayang, berarti apa hasilnya?
Anissa, Pratiwi? Sin tambah sin sama dengan apa? Anissa? Yunanda? Sangat Sin cinta, tambah Mem. sin. Sangat cinta, Mem. Sangat cinta. Oh, sangat cinta yang diingat ya. Berarti kalau sin tambah sinnya apa? Berarti sin tambah sin sebelum saya buka nih solusinya. Sin pi per 6 tambah A ditambah sin pi per 6 kurang A hasilnya sama dengan apa? Saya, Mem. 2 sin Yes. A, A tambah sin B sama dengan 2 kali sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Iya, berarti yang mana A-nya? Pi per 6 tambah A. Yang mana B-nya? Pi per 6 kurang B. Seperti itu ya. Ini jangan dilupakan. Jangan sangat cintanya saja yang diingat ya. Oke. Berarti untuk solusi yang nomor 3 ini adalah, ada yang mau melanjutkan? Kira-kira apa ya isinya? Langkah pertamanya? Jasmine? Anissa yang tadi sudah memberikan rumusnya? Yang dikerjakan, Mem. Oh, ya, oke. Saya lanjutkan saja ya. Oke. Jadi rumus yang tadi sin A tambah B. Oke, rumusnya tadi udah ya, sangat cinta katanya. Iya, benar sangat cinta, tapi ingat hati-hati dengan sudut-sudutnya ya. Ini sengaja saya kurung-kurung nih, kurung kurawa lagi supaya paham mana sudutnya ya. Oke, di sini A-nya itu adalah pi per 6 tambah A, si B-nya itu adalah pi per 6 kurang A ya. Oke, berarti tadi sangat cinta, berarti 2 kali sin cos. Oke. Nah ya, 2 sin setengah, sudutnya dijumlah, berarti pi per 6 tambah A ditambah pi per 6 kurang A dikali, nah di sini selisih ya, setengah dikali cos setengah, sudutnya dikurangkan. Pi per 6 tambah A dikurang pi per 6 kurang A. Oke, nah dari sini kita akan peroleh. Pi per 6 tambah A ditambah pi per 6 kurang A. Berarti A kurang A habis. Yang tinggal adalah pi per 6-nya 2 kali. Ya, oke, 2 pi per 6. Setengah dikali 2 pi per 6. Oke, nah yang untuk yang kosnya ini kita selisihkan ya, selisihkan pi per 6 tambah A dikurang pi per 6 kurang A. Berarti pi per 6 kurang pi per 6 habis, A dikurang kurang A menghasilkan 2A. Oke, bisa ya. Nah, dari sini ini udah mudah nih, hasilnya adalah 2 sin pi per 6 cos A. Oke, pi per 6 itu senilai dengan berapa? 30 derajat. Sin 30 derajat atau sin pi per 6 itu adalah setengah. Maka kita akan dapati 2 kali setengah cos A. Oke, saya dari sini diperolehlah nilainya adalah cos A. Jadi terbukti ya, ruas kiri dan kanan itu adalah sama ya. Kita tadi beranjaknya dari ruas kirinya. Kita menjabarkan ruas kiri untuk menghasilkan nilai yang senilai dengan ruas yang di kanan. Maka diperolehlah sin pi per 6 ditambah A ditambah sin pi per 6 kurang A senilai atau sama dengan cos 2A. Jadi terbukti ya, Nak. Oke, bisa ya, insya Allah ya. Jadi ini contoh terakhir saya. Jadi ada 3, pelajari lebih lanjut materi kita untuk rumusannya. Rumusannya itu menemukan rumusnya hanya sampai di sini udah selesai. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita tinggal menjabarkan rumus-rumus trigonometri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Oke. Jadi ini adalah rumusan terakhir dari turunan rumus untuk yang dipelajari di kelas 12 tentang di kelas 11 tentang trigonometri. Cukup banyak ya, saya rasa dari persamaan trigonometri, sudut rangkap, kemudian masuk lagi ke sudut rangkap, sudut penjumlahan sudut,
baru perkalian, dan sekarang terakhir penjumlahan sin dan kos. Oke, mungkin itu saja dari saya hari ini. Oke, jangan pernah berhenti belajar ya nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.